Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Trianto dari mahasiswa Pasca Sarjana IAIN, Fakultas Magister. Dalam hari ini saya akan menyampaikan artikel yang berjudul Manajemen Mutu Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Efektif. Latar belakang masalah ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah, harus mampu menyelaraskan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu di antaranya berkaitan dengan profesionalisme kepala sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah yang efektif. Mengingat kondisi yang ada sekarang ini, manajerial kepala sekolah serta profesional seorang manajer atau pemimpin yang menjadi perhatian di kalangan pendidikan masih memprihatinkan. Pengelolaan pendidikan belum dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kemampuan profesional kepala sekolah yang masih rendah dan ketidakmampuan untuk menyelaraskan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kualitas pendidikan menjadi komoditas untuk diteliti baik oleh akademisi, pelaksana di lapangan, masyarakat umum, dan pemegang kebijakan pendidikan. Bermunculannya analisis dan argumentasi dengan solusinya masing-masing justru menghasilkan persoalan-persoalan baru yang lebih kompleks. Pembahasan pengertian mutu pendidikan. Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dari segi normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan, yakni manusia yang terdidik sesuai standar ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Adapun dalam arti deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalnya hasil tes prestasi belajar. Komponen mutu pendidikan antara lain, pertama, kesiapan dan motivasi siswa. Kedua, kemampuan guru profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah. Ketiga, kurikulum meliputi relevansi, isi, dan operasional proses pembelajarannya. Keempat, sarana dan prasarana. Kelima, partisipasi masyarakat. Pendekatan mutu pendidikan. Pertama, perbaikan secara terus-menerus. Kedua, menentukan standar mutu. Tiga, perubahan kultur. Empat, perubahan organisasi. Lima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Tiga, tugas kepemimpinan kepala sekolah. Menurut R.I. Wiraputra, bahwa pada dasarnya yang penting dari seorang pemimpin bukanlah masalah keahlian khusus, teknik dan prosedur atau perincian tugas, melainkan peranan yang harus dijalankannya. Menurut Tabrani Rusyan, menguraikan tugas-tugas kepemimpinan kepala sekolah sebagai berikut: membantu sekolah menetapkan dan merealisasikan tujuan pendidikan. 2. Memperlancar proses belajar mengajar. 3. Menyusun kegiatan organisasi yang produktif. 4. Menciptakan iklim perkembangan dan kesempatan tumbuh kembangnya. 5. Menyediakan sumber-sumber yang memadai untuk mengajar. Sekolah efektif dan indikatornya. Pertama, sekolah memiliki visi, misi, dan target mutu. 2. Sekolah memiliki output pendidikan. 3. Lingkungan sekolah aman, tertib, dan menyenangkan anak. 4. Sekolah, personil sekolah, kepala sekolah berprestasi secara optimal. Sekolah yang efektif akan menerapkan prinsip-prinsip 1. Good governance, yaitu meliputi akuntabilitas, keterbukaan, membuka peran serta semua pihak, kesederhanaan dan kesetaraan, kepekaan, efisiensi, visi strategi, dan profesionalisme. Adapun penerapan aspek dapat dilihat dari internal pendidikan. Yang pertama, faktor input pendidikan. Yang kedua, faktor proses pendidikan. Yang ketiga, faktor output pendidikan. Simpulan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, harus diimbangi dengan
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kinerja guru harus ditingkatkan, begitu juga kepala sekolah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.